Selamat pagi, shalom semuanya. Apa kabar? Oh, haleluya. Mimpi indah bukan? Oh, haleluya. Tuhan Yesus benar-benar baik. Ya, pagi ini mari kita buka Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah. Sekali lagi, rencana Allah. Nah, untuk mewujudkan itu di dalam hidup kita, kita harus menyesuaikan, menyamakan, ya, pola pikir kita, visi dan misi kita sesuai dengan pola pikir Allah, yaitu rencananya Allah. Bukan rencana kita, bukan kemauan kita, bukan maksud kita, tapi rencana Allah. Kita menyesuaikan keinginan kita, disesuaikan dengan rencana Allah. Kenapa? Karena ini tadi kita sudah baca, Allah turut bekerja. Nah, bagaimana supaya Allah turut bekerja dalam hidup kita? Ya, kita harus menyesuaikan diri kita kepada rencana Allah. Maka Allah turut bekerja dalam hidup kita untuk mewujudkan rencana Allah yang telah Tuhan bikin dalam hidup kita menjadi kenyataan. Kalau kita tidak mau menyesuaikan diri di dalam rencananya, kita tidak akan mengalami. Yang pertama, Allah bekerja dalam hidup kita, tidak akan mengalami rencana Allah terjadi dalam hidup kita yang telah Allah bikin, yang telah Allah pikirkan, yang telah Allah catat rencananya untuk hidup kita ini, masa depan kita itu bagaimana, ini harus begini, harus begini. Nah, itu sudah direncanakan Allah. Ayo kita sesuaikan dengan rencananya itu. Kita mau ikut dalam rencana Allah, sehingga Allah bekerja dalam hidup kita. Nah, dalam Allah bekerja dalam hidup kita, di sini katakan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Nah, wujud daripada rencana Allah itu jadi nyata dalam hidup kita, Allah akan bekerja dalam segala sesuatu. Jadi rencananya Allah bekerja dalam hidup kita sehingga terwujud. Rencana B begitu, dan segala sesuatu itu tidak tergantung kepada situasi, kondisi. Ya, kalau lagi enak, mood, wah, semangat kita. Ya, kalau sudah aras-arasan, nggak seneng, loyo. Ya, ada nyanyian orang dunia berkata, mogok lagi, mogok lagi. Bahkan dikatakan, ayo dorong, 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 doronglah. Mobil yang mogok itu didorong, jalan lagi. Tengah jalan, ndak mood lagi, mogok lagi. Nah, ini kalau kita tidak masuk dalam rencana Allah, keinginan kita disesuaikan dengan rencana Allah, kemauan kita tidak disesuaikan dengan rencana Allah, tujuan kita tidak disesuaikan dengan rencana Allah, maka kita dikatakan seperti mobil yang berjalan sering mogok itu.
Tapi kalau rencana Allah, kita punya keinginan disesuaikan. Firman Tuhan katakan Allah akan bekerja dalam situasi dan kondisi, dalam segala sesuatu Allah akan bekerja. Itu dia. Jadi bukan kekuatan kita, kita hanya menyesuaikan, kita ikut di dalamnya. Allah yang bekerja. Itu dia. Saudara, Allah itu sangat peduli dengan kesusahan, kesulitan, penderitaan anak-anaknya. Allah itu sangat peduli. Makanya di saat kita mungkin di dalam penderitaan, sakit, penyakit, masalah, persoalan, coba sesuaikan dengan rencana Allah. Karena rencana Allah itu masa depan yang penuh harapan. Ya, engkau harus berkata pada, jiwaku yang sakit-sakitan, dengar firman Tuhan, percayalah, engkau pasti sembuh, engkau telah ditolong oleh Tuhan, engkau adalah biji mata Tuhan. Ayo bangkit, sembuh, darah Yesus, bilur itu menyembuhkan aku. Harusnya seperti itu. Kita menyesuaikan rencana Allah dalam hidup kita. Jangan kita, aduh Tuhan, aduh, bukan begitu. Kita harus bangkit, menyesuaikan dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam hidup kita. Anakku mengalami sakit penyakit, nah Allah bekerja memberikan jalan keluar. Mungkin Bapak Ibu langsung dijamah, bilur Tuhan memberikan kesembuhan, atau cara Tuhan memakai dokter. Banyak cara Tuhan akan melakukan. Kalau pergi ke dokter, anakku tidak punya duit, Tuhan kirim, Tuhan sediakan. Itu pasti karena Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Ia tahu apa yang harus Tuhan lakukan untuk kita. Karena Dia Allah, Dia tahu apa yang harus Allah kerjakan untuk kebaikan kita. Makanya Allah turut bekerja demi kebaikan kita. Pastilah Allah akan menunjukkan jalannya begini. Mungkin kita tidak dapat melihat rencana Allah, jalan-jalannya Allah, tapi dengan iman, percaya, mata rohani kita akan melihat, rencana Allahnya gini. Kita ikuti rencana Allah, kita menyesuaikan dengan rencana Allah. Kita mohon, Tuhan pegang tanganku, jangan lepaskan. Aku mau berjalan, melangkah menurut rencana Tuhan. Gitu, saudaraku. Dia turut bekerja, menyelesaikan. Apa arti menyelesaikan? Beres, bikin beres. Masalah persoalan semuanya bersama Yesus beres. Itulah harus mantap. Jangan mungkin, mudah-mudahan, jangan bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Itulah bersama Yesus masalah persoalanku, tantanganku beres. Aku mampu, aku bisa keluar sebagai pemenang. Itulah saudaraku, karena Dia turut bekerja menyelesaikan. Coba saudara renungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Kebaikannya yang akan dinyatakan. Engkau akan melihat, engkau akan kagum. Karena kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan melebihi apa yang kita harapkan. Kalau Allah bekerja sama dengan kita untuk kebaikan kita, kebaikan Tuhan yang diberikan itu akan melebihi apa yang kita harapkan, sampai kita terkagum-kagum. Ayo saya menghimbau Bapak Ibu, dalam masalah persoalan, penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit, sesuaikan dengan rencana Allah.
Karena rencana anak bukan untuk orang-orang yang lemah terus lemah, enggak. Rencana alam menjadi rencana yang indah, masa yang depan penuh harapan. Kenapa? Di dalam Keluaran dikatakan Tuhanlah pembuat keajaiban. Nah ini dia, Tuhanlah yang membuat keajaiban dalam hidup kita, hingga kita tidak pikir, tidak habis pikir bagaimana ya, kok bisa ya Tuhan menolong aku, kok bisa, kok bisa, kok bisa. Ya ini Tuhan Allah kita. Percayalah, mungkin dalam usahamu, dalam pekerjaanmu engkau merasa aduh jalan buntu, aduh saingan berat, aduh begini, aduh begitu. Percayalah, pagi ini Allah bekerja sama dengan saudara dalam usahamu, dalam pekerjaan, demi kebaikanmu. Saudaraku, izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Hanya dengan menaruh iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan, engkau akan merasakan karya-karyanya yang maha dahsyat. Dan Tuhan melihat segala sesuatu, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah dia, kalau Allah bekerja bersama, Allah turut bekerja dalam kebaikan untuk hidup kita, indah pada waktunya. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak berjalan sendirian, kami tidak bergumul sendirian, kami tidak bekerja sendirian, tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita. Oh, kami bersyukur Bapak, terima kasih karena kasih setiamu yang besar. Kau juga memberkati keluarga para pendengar Manarema pagi ini, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, anak-anaknya, menantunya, semua diberkati oleh Tuhan. Yang masih sekolah diberikan hikmat, kepandaian, kepintaran, sehingga dapat menyelesaikan sekolahnya dengan angka yang terbaik. Oh haleluya Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di dapur, mempersiapkan untuk keluarganya, Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan juga memberkati bangsa kami, Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati GBPS. Tuhan memberkati kita semua pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.